Assalamualaikum, hai. Kali ini kita akan menggabungkan metadata dari Scopus dan Web of Science dengan menggunakan RStudio. Check it out. Langkah pertama, kita akan mengekspor artikel yang sudah kita seleksi dari Scopus sebanyak 200. Oke, selanjutnya kita akan ekspor lagi data dari database Web of Science atau WOS ke format BibTeX. Oke, kita ekspor. Ingat, di mana kita akan menyimpan hasil dari ekspor kedua data tadi, Scopus dan WOS. Karena nanti untuk RStudio kita akan mengerahkannya ke tempat di mana kita menyimpan file ini. Next, setelah itu kita buka RStudio. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk menggabungkan Scopus dan WOS. Data ini nanti akan kita pindahkan ke Word. Kita klik File, New, dan RScript. Lalu kita pilih Session, kemudian Set Working Directory. Nah, lalu Choose Directory. Oke, nah ini kita diminta untuk mengarahkan di mana kita menyimpan file hasil ekspor kedua data tadi. Oke, kita simpan tadi di sini. Oke, klik Open. Oke, R-nya sudah berubah ya, jadi R ini nanti bisa membaca file yang ada di data ini. Oke, berikutnya kita tulis library bibliometrics, lalu kita runkan. Seperti ini tampilannya. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu sampai tampilan akhirnya muncul to start BiblioShiny. Seperti ini. Lalu Scopus kita convert, lalu kita runkan seperti ini. Ya, kita tunggu sampai nanti terbaca di environment-nya. Oke, ini prosesnya sedikit lama ya. Dia membaca filenya, jadi kita bisa convert. Yang kedua, WOS-nya ya, kita runkan lagi. Oke, sabar menunggu prosesnya. Jadi memang agak lama ya kita tunggu karena kita menjalankannya sekaligus ya. Jadi ada dua file yang harus dibacanya. Jadi ini juga kita bisa menjalankan satu persatu ya. Kita runkan satu, kemudian kita tunggu hasilnya, kemudian runkan lagi data yang kedua dan hasilnya muncul. Nah, ini sudah muncul ya keduanya. Nah, kita lihat di sini done. Di sini kita bisa lihat di environment-nya data Scopus sebanyak 210 dan WOS itu 113 artikel. Oke, nah inilah yang akan kita lakukan, merge kedua data ini, remove dan hapus duplikat. Oke, nah setelah kita runkan secara otomatis akan muncul ya sebanyak 98 duplikat dokumen yang telah di remove. Di sini kita bisa lihat. Jadi ini database sebanyak 225 ya, dengan sebanyak 98 duplikat dokumen. Ini artinya satu buah artikel juga terindeks sama ya di Scopus dan juga WOS. Oke, berikutnya kita akan menginstal package OpenXLXS. Oke, kita tunggu prosesnya sampai terinstall. Masih loading. Kita lihat di bagian bawah ini ya. Nah, ini muncul package OpenXLX. Successfully unpacked. And ini artinya kita udah berhasil ya menginstal package-nya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat satu data lagi. Jadi di sini kita tulis ya, library open XLSX. Ya, kita runkan seperti biasa. Jadi nanti data ini akan aku tulis di deskripsi. Kalian bisa tinggal copy paste aja dan coba untuk memerge data kalian. Right, XLSX. Nah, jadi database ini nanti akan muncul tulisannya BIMCOP ya, BIM kombinasi. Jadi file ini namanya bisa kita ganti ya, boleh nama yang lain. Yang penting kita bisa identifikasi di mana hasil dari database ini muncul nanti. Oke, ini sudah kita runkan ya. Jadi untuk hasilnya tidak muncul di konsol RStudio ini, tapi kita bisa mengecek langsung ke directory yang kita arahkan tadi. Oke, kita coba cek saja ya ke folder directory-nya. Nah, di sini sudah muncul ya BIMCOP-nya. File ini yang akan kita gunakan ya untuk membaca bibliometrics. Jadi ini adalah database yang sudah di merge tadi dan sudah dihapus duplikatnya sebanyak 98 artikel. Jadi menyisakan sebanyak 225 artikel. Kita cek apakah benar ya. Karena ini tidak diurut dari nomor 1. Jadi ini totalnya 225. Oke, kita coba buka di biblioshe ini. Buka kurung, tutup kurung ya. Maka otomatis kita akan diarahkan ke biblioshe ininya. Lalu kita akan coba untuk import or load BIMCOP. Ya, namanya BIMCOP tadi ya, yang kita sudah berhasil merge datanya di RStudio. Oke, di folder ini tadi ya. Nah, ini BIMCOP. Upload complete. Start. Alhamdulillah. Nah, ini metadata sebanyak 225 dokumen dari hasil merge 2 database. Oke, kita back lagi ke R-Console tadi, menuliskan database-nya dalam bentuk CSV. Nah, setelah kita menggabungkan data dari WOS dan Scopus, kita akan kembalikan lagi dalam bentuk Scopus ataupun WOS, yang nanti akan kita coba buka di FOSS Viewer.
Oke, ini semua udah kita runkan ya. Jadi otomatis akan muncul di directory di mana file kita simpan tadi. Nah, sekarang kita buka FOSS-Viewer untuk melihat bagaimana hasil dari data ini, apakah muncul di FOSS-Viewer. Kita coba klik based on bibliography, kemudian Scopus, kita pilih Scopus FOSS. Nah, ini tidak muncul ya guys hasilnya. Oke, kita coba dengan menggunakan WOS, dimana filenya tadi kita ubah ke TXT. Nah, ini Web of Science BIMFOSS TXT, hasilnya muncul ya guys, bisa jalan. Oke. Nah, jadi ini hasilnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.